Berani berbuat, tidak berani menanggung. Bab 670. Epa terus berteriak bahwa dia adalah orang jahat. Dia terus berkata, ia tidak suka dengannya lagi, tidak menginginkannya dia lagi. Melihat mulut kecil yang terus berkoar-koar tanpa henti, Darwin mendorong kepalanya dan menggunakan bibirnya untuk menghentikan semua omongan Epa yang tidak ingin didengarnya. Setelah menyentuh Epa, hati Darwin langsung terkejut, seolah pada akhirnya roh tubuhnya telah menemukan tempat peristirahatan yang tepat. Dia dan Epa sudah ada sebulanan tidak bertemu. Sudah bermalam-malam ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan Epa. Setiap kali ketika ia tidak bisa tidur, ia hanya dapat menggunakan sosial media untuk mendengarkan suaranya, untuk mengobati luka di hatinya. Tapi ia adalah seorang pria. Terlebih lagi ia adalah seorang komandan kota Pasir Bumi. Dapat mengontrol hasratnya adalah sesuatu yang sangat biasa. Jadi, ia hanya terus mengontrol dirinya sekali demi sekali. Menahan dirinya untuk jangan gegabah dan menunggu Epa pulang ke sisinya. Ketika ia sudah berhasil melewatinya dengan susah payah, di saat dia sedang merasa puas, Epa malah memberinya sebaskom air dingin. Dia sudah merindukannya selama beberapa bulan. Ketika bertemu dengan Epa, ia malah mengatakan hal-hal yang membuatnya tidak senang. Pada saat itu dia marah sekali, tetapi ia tidak bisa meluapkan amarahnya. Tetapi pada akhirnya, emosinya pun meledak, ingin merobek si kecil itu. Dia takut kalau ia mendengar Epa berbicara lagi, dia pasti bisa merobeknya. Jadi dia memilih untuk berjalan keluar, memberikan sedikit ruang di antara mereka untuk menenangkan emosi masing-masing. Tetapi Epa juga tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Dia adalah seorang tentara. Jadi jika ia berpikir untuk keluar negeri, prosedur untuk dia meminta visa akan lebih rumit dari orang biasa. Menunggu ia selesai mengurus prosedurnya dengan cara ekspres untuk pergi ke Laut Aegean. Siapa sangka Epa sudah bersama dengan orang yang bernama Rico itu. Berpikir tentang masalah itu, Darwin menggigit Epa sebagai bentuk hukuman untuknya. Darwin telah melukai lidah Epa. Mereka berdua pun dapat mencium aroma darah. Darwin menyiksa dan melepaskannya. Mereka terus berkelahi. Tetapi saat Epa mulai melawan, Darwin langsung mengikatnya lebih erat lagi dan membuatnya tidak bisa bergerak. Darwin menciumnya dengan kejam. Dengan perlahan ia melahap napas Epa. Tetapi Epa juga tidak melawannya lagi. Epa menyerah dan Darwin pun melepaskannya. Tetapi ketika Darwin melepaskan tangannya, sebuah tamparan dari Epa langsung mendarat di pipi Darwin. Darwin, sebenarnya kamu anggap aku sebagai apa? Mengetahui Darwin sudah bersama dengan wanita lain sampai hari ini, sudah setengah bulan lebih, Epa tidak meneteskan setetes air mata pun. Epa terus memberitahukan dirinya sendiri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada Darwin, ia juga bisa terus hidup dengan baik. Laki-laki yang tidak punya hati dan mencari wanita lain di belakangnya tidak pantas untuk mendapatkan cinta darinya. Tetapi apakah hatinya bisa selepas itu? Cuman dia sendiri yang tahu. Darwin adalah laki-laki yang ingin dinikahinya sejak dia kecil. Sudah berjuang mati-matian baru bisa bersama dengannya. Darwin malah mengkhianatinya. Bagaimana hatinya tidak sakit? Hanya saja dia memendam rasa sakit itu sendiri di dalam hatinya. Memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Atau mungkin setelah melewat beberapa hari, ia sudah bisa dengan tuntas melupakan laki-laki yang telah menyakitinya itu. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Dia tidak bisa melupakan laki-laki ini. Hari itu ketika ia pulang ke kota Pasir Bumi,
Bayangan itu seperti film yang terus berputar di dalam pikirannya. Epa terus membayangkan waktu dia bersama Darwin dulu. Dia ingin bertanya pada Darwin, kenapa dia tega mengkhianatinya? Tetapi Epa tidak berani. Benar, semua orang mengira dia adalah orang yang mempunyai nyali besar. Tidak takut dengan apapun. Dia sendiri berani menerobos kemanapun. Tetapi ketika ia harus berurusan dengan Darwin, dia adalah orang yang sama sekali tidak punya nyali. Dia takut ketika ia membuka mulut untuk bertanya, dan jika Darwin mengakuinya, maka ia sama sekali tidak memiliki harapan lagi. Tetapi dia juga tidak bisa hidup dengan terus membohongi dirinya sendiri. Jelas-jelas ia yang memukul Darwin, tetapi dia yang menangis dan kesakitan. Di dalam mata Darwin, Epa adalah seorang wanita yang sangat tegar. Dia sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia juga sudah melihatnya menangis beribu-ribu kali. Melihat air matanya mengalir, Darwin merasa setiap butir air matanya yang menetes di atas hatinya itu sangat sakit. Darwin bahkan tidak peduli dengan tamparan dari Epa, tetapi ia malah memeluknya dan menepuk pundaknya dengan lembut. Lalu dengan sangat susah payah ia bertanya dengan nada yang rendah. Epa, kasih tahu aku, sebenarnya apa yang terjadi? Anak ini tidak mungkin tanpa sebab marah-marah seperti ini. Dia berbuat seperti ini membuat orang lain sangat sulit menebak apa yang terjadi. Pasti telah terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Kamu masih berani menanyakan apa yang terjadi? Bagusan tadi Darwin tidak bertanya. Setelah bertanya, amarah Epa malah makin membludak. Darwin, menurutmu laki-laki yang mengkhianati pacarnya dan berbuat sembarangan di luar, apakah itu wajar? Berbuat sembarangan? Siapa yang berbuat sembarangan di luar? Meskipun Darwin adalah laki-laki yang tidak peduli dengan omongan orang, tetapi dalam hal percintaan, ia sama sekali tidak pernah berbuat sembarangan di luar sana. Kamu tidak berani untuk mengakuinya? Kalau tahu dari awal ia tidak mau mengakuinya, dia harusnya tadi membawa handphone dan merekamnya, meninggalkan sebuah bukti, membuatnya tidak bisa mengelak. Cahaya pada malam itu sedikit gelap, tetapi suara itu terdengar dengan jelas. Suara napas seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang berduaan itu membuat wajah orang yang mendengarnya langsung memerah. Kalau saja bukan pacarnya sendiri yang ada di kamar itu, mungkin ia sudah mengambil sebuah bangku kecil dan melihat adegan langsung orang yang sedang berduaan. Apa yang mau diakui? Emosi Darwin selama ini memang selalu begitu. Mendengar Epa berbicara seperti itu, dia langsung marah. Aku tidak pernah lari dari tanggung jawab. Apa yang aku perbuat akan aku tanggung. Aku tidak mungkin dicap hitam sama orang lain. Dicap hitam sama orang lain? Epa meneteskan air matanya, lalu berkata lagi. Darwin, kamu tidak mungkin memberitahuku. Malam itu ada wanita yang mencuri-curi masuk ke rumahmu dan berduaan denganmu. Darwin mengerutkan keningnya, lalu berkata, malam itu. Epa menggigit giginya. Malam aku pulang ke kota Pasir Bumi hari itu. Ingatan Darwin lumayan bagus. Dia ingat malam itu ia bersusah payah untuk bertemu dengan Epa. Tetapi wanita ini malah mengatakan hal yang membuatnya marah. Waktu itu ia sangat marah dan langsung pergi. Setelah Epa pergi ke New York, dia menghabiskan semua waktunya di daerah militer. Semalam pun tidak pernah ia pulang. Karena ia jarang pulang, jadi keluarganya yang baru bertunangan pun meminta izin untuk menginap di rumahnya.
meminjam rumahnya beberapa hari, karena tinggal di rumahnya lebih efisien daripada di daerah militer. Kamar itu memang sedang kosong, jadi Darwin pun mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Siapa sangka mereka berdua bisa berduaan di rumahnya. Setelah mengerti masalahnya, Darwin menghela napas dan berkata, "Itu bukan aku." "Darwin, kamu ini sebenarnya laki-laki atau bukan?" Darwin berkata seperti ini, bagaimana bisa menjelaskan rasa curiga di dalam hati Epa. "Epa, aku ini laki-laki atau bukan? Memangnya kamu sendiri tidak tahu?" Epa kembali marah. "Aku sudah tua begini, masih belum pernah menyentuh wanita lain. Belakangan ini, aku bisa bersama denganmu. Aku masih mencari wanita lain. Apakah aku orang yang tidak tahu berterima kasih?"